Hai YouTube, bagi kalian yang menonton video ini, maka ini adalah menit-menit terbaik di dalam hidup kalian sehubungan dengan tabel di Microsoft Word, karena segala sesuatu tentang tabel di Microsoft Word akan dibahas di dalam video ini. Mari kita gaskan. Buat tabelmu dengan masuk ke menu Insert, Tabel, lalu tentukan jumlah kolom dan baris di sini. Namun jika jumlah kolom dan baris pada tabel yang ingin kamu buat lebih banyak daripada yang tersedia di sini, lanjutkan dengan mengklik Insert Table. Number of column adalah jumlah kolom yang akan kamu tampilkan di dalam tabelmu, sementara number of row adalah berapa banyak baris yang akan kamu sematkan di dalam tabel yang kamu buat. Kamu juga bisa menekan alternatif NTI pada keyboard untuk memanggil menu Insert Table. Gunakan icon eraser pada layout untuk menggabungkan beberapa sel di dalam tabelmu. Dengan cara klik untuk menghapus garis yang menghalangi kedua sel ini bersatu. Atau dengan menggunakan icon merge cells setelah terlebih dahulu kalian menyeleksi sel yang akan kalian gabungkan seperti ini. Atau cara yang paling mudah adalah seleksi terlebih dahulu sel yang akan kalian gabungkan, lalu tekan alternatif AM pada keyboard. Untuk sel-sel yang akan digabungkan selanjutnya, seleksi saja lalu tekan F4. Fungsi F4 di sini adalah ketika kita mengulang perintah yang baru saja kita lakukan. Seleksi teks di dalam tabelmu, lalu kalian pergi ke menu Alignment. Di sini kalian bisa menentukan posisi favorit kalian, posisi teks di dalam tabel tentu saja. Seleksi kolom yang akan kalian hapus, klik kanan lalu delete kolom. Atau dengan menekan alternatif A, E, D, C setelah kalian menyeleksi kolom yang akan kalian hapus tersebut. Seleksi baris yang akan kalian hapus, klik kanan lalu pilih delete cell. Pastikan yang tercentang di sini adalah delete entry row. Atau kalian juga bisa menekan alternatif A, E, D, R pada keyboard setelah kalian menyeleksi baris yang akan kalian enyahkan. Untuk menambahkan kolom ke sisi kanan dari posisi kursor kalian berada, klik Insert Right. Sedangkan untuk menambah kolom ke sisi kiri dari posisi kursor kalian berada, klik Insert Left. Untuk menambah beberapa kolom sekaligus ke sisi kanan, klik Insert Right, lalu pilih Split Cells. Pada number of column, tentukan jumlah kolom baru yang akan kalian terapkan. Untuk menambah baris ke atas dari posisi kursor kalian berada, klik Insert Above. Untuk menambah baris ke bawah dari posisi kursor kalian berada, klik Insert Below. Sementara untuk menambah baris dari posisi akhir tabel kalian, letakkan kursor pada sel paling kanan bawah, lalu tekan dan tahan tombol tab pada keyboard. Kalian juga bisa menambahkan kolom dan baris secara manual dengan menggunakan icon draw table seperti ini. Bahkan dengan icon draw table, kalian bisa membuat garis diagonal di dalam sel seperti ini. Klik tahan dan geser di bagian ini untuk mengatur ukuran kolommu. Jangan lupa sambil menekan dan tahan tombol alternatif pada keyboard untuk membuat pergerakan kursor menjadi halus. Cara lainnya adalah tempatkan kursor pada kolom yang akan kamu atur ukurannya, lalu pergi ke bagian width, lalu tentukan besar ukurannya di sini. Tapi untuk kolom yang di atasnya telah ada sel yang telah termerger, maka atur besaran kolom dengan melakukannya secara manual. Sekali lagi, jangan lupa untuk menekan dan tahan tombol alternatif pada keyboard untuk membuat pergerakan mouse kalian menjadi lebih smooth. Untuk mengatur ukuran baris, kalian bisa melakukan hal yang sama dengan klik dan geser di bagian ini. Tapi cara yang paling mudah adalah seleksi semua baris yang kalian punya, lalu pergi ke bagian height. Di sini, kalian tentukan seberapa besar ukuran baris yang kalian inginkan. Lalu, atur kembali posisi teks di dalam tabel kalian dengan pergi ke menu Alignment.
Tuliskan angka 1, titik, lalu tekan space pada keyboard untuk memberikan numbering atau penomoran pada tabelmu. Tekan Ctrl Shift M pada keyboard untuk menyesuaikan posisi nomornya. Lalu silakan pergi ke Home dan pilih Format Painter. Selanjutnya, seleksi sel di mana kalian akan menempatkan penomoran selanjutnya. Kalian juga bisa mengcopy sebuah header tabel yang telah memiliki format seperti ini. Cukup dengan menyeleksinya, klik kanan lalu copy, tempatkan pada sel atau tempat di mana kalian akan membuat header baru tersebut. Klik kanan lalu pilih Insert as New Row. Selanjutnya, klik kanan pada bagian nomor ini, lalu pilih Restart at 1. Lalu lihat hasilnya. Tekan kembali Ctrl Shift M pada keyboard untuk menyesuaikan posisi nomornya. Untuk memisahkan satu tabel ini menjadi dua bagian tabel yang terpisah, letakkan kursor pada header yang baru kalian copy, lalu pilih Split Table. Seleksi tabel yang akan kalian modifikasi garisnya, lalu pergi ke Desain, Border dan pilih Border and Shading. Nah, di sini ada beberapa hal yang kalian harus pahami. Misalnya, garis horizontal di dalam diagram ini mewakili seluruh garis horizontal di dalam tabel yang kalian seleksi. Begitu juga dengan garis vertikal di dalam diagram ini mewakili seluruh garis vertikal di dalam tabel yang kalian seleksi. Dan tentu saja, garis keliling di dalam diagram ini mewakili garis keliling pada tabel yang kalian seleksi. Mengubah garis horizontal atau garis vertikal atau garis keliling pada diagram ini sama dengan merubah garis horizontal, vertikal, atau garis keliling pada tabel yang telah kalian seleksi. Dengan mengklik grid pada border, berarti kalian telah siap untuk merubah garis keliling pada tabel kalian. Tentukan jenis garis yang kalian sukai di bagian style. Lalu atur warna garis yang kalian senangi di bagian color. Sedangkan untuk mengatur ketebalan garis, silakan kalian pergi ke Width. Klik dua kali pada garis horizontal dalam diagram sampai garisnya menghilang. Lalu pilih jenis garis di bagian Style, tentukan warna di bagian Color, dan atur ketebalannya di bagian Width. Centang garis horizontal dalam diagram ini. Dan sekarang kalian telah berhasil merubah garis horizontal dalam tabel kalian. Kembali ke bagian Style dan pilih jenis garis. Lalu ke bagian Color untuk mengatur jenis warna dan teruskan ke Width untuk memilih ketebalan garis. Dan sekarang centang garis vertikal di dalam diagram ini. Kalian bisa menekan alternatif OB pada keyboard untuk memanggil menu Border and Shading. Dalam beberapa situasi, biasanya kita akan memodifikasi bagian header tabel terlebih dahulu. Dengan demikian, cukup dengan menyeleksi bagian header tabel saja, lalu kita pergi ke Border and Shading. Lakukan hal yang sama seperti yang baru saja dijelaskan tadi. Karena ini adalah bagian header daripada tabel kalian, maka tambahkan shading atau bayangan untuk mempercantiknya. Silahkan pergi ke bagian shading, lalu tentukan intensitas bayangannya di sini. Jika kalian merasa bayangan hitam terlalu monoton, maka kalian bisa menambahkan warna di bagian fill. Jika kalian memiliki sejumlah kolom dengan ukuran yang tidak sama rata seperti ini, maka cukup dengan menyeleksinya lalu klik Distribute Column. Maka kalian akan mendapatkan kolom dengan ukuran yang sama rata. Jika yang tidak sama rata itu adalah baris, maka yang kalian klik adalah Distribute Row. Tentu setelah kalian menyeleksinya terlebih dahulu.
Jika kalian dalam situasi seperti ini, di mana sebagian tabel kalian berpindah ke halaman selanjutnya, maka seleksi bagian header, lalu pilih Reviet Header Row pada Layout, dan lihat hasilnya. Jangan lupa untuk kembali ke Border and Shading untuk memperbaiki garis akhir pada tabel di halaman pertama ini. Untuk membuat tabel dengan posisi landscape atau melintang seperti ini, yang berada di bawah sebuah lembar kerja yang pada dasarnya berposisi portrait, maka tempatkan kursor di bagian akhir lembar kerja pertama, lalu tekan alternatif IB pada keyboard. Pilih dan centang Next Page. Lalu pergi ke Layout, Orientation, dan pilih Landscape. Tapi akan lebih baik jika kalian pergi ke Margin lalu pilih Custom Margin, atau tekan alternatif PMA pada keyboard. Karena di sini setelah kalian memilih landscape, kalian bisa sekalian merubah margin pada lembar kerja tempat tabel kalian berada. Untuk mengembalikan posisi lembar kerja kalian menjadi potret setelah kalian membuat tabel, maka letakkan kursor di bagian bawah tabel kalian. Lalu silakan tekan kembali alternatif IB pada keyboard. Pilih Next Page. Dan di sini kalian cukup pergi ke Layout, pilih Orientasi, lalu pilih Portrait. Karena margin pada lembar kerja ini telah menyesuaikan pada margin lembar kerja pada halaman pertama kalian. Di dalam sebuah tabel di Microsoft Word, kalian juga bisa melakukan perhitungan secara otomatis. Seperti yang akan kita contohkan berikut ini, kita akan mengkalikan harga satuan dengan jumlah produk yang terjual. Untuk melakukannya, letakkan kursor pada total harga, lalu pergi ke Layout dan pilih Formula. Atau kalian juga bisa menekan alternatif AO pada keyboard untuk memanggil menu Formula. Di bagian formula ini, hapus rumus yang tertulis lalu sisakan sama dengannya saja. Lalu pilih seperti ini di bagian number format, lalu pergi ke paste function, lalu cari dan temukan produk di sana. Kemudian ketikkan left di dalam tanda kurung ini, karena yang akan kita kalikan adalah ke kiri. Jika total harga kalian berada di sebelah kiri, sementara harga satuan dan terjual berada di sebelah kanan, maka ketik right. Jika total harga satuan kalian berada di bawah, sedangkan harga satuan dan terjual berada di atas, maka ketikkan above. Dan jika total harga kalian berada di atas, sementara harga satuan dan terjual berada di bawah, maka ketikkan below. Tapi karena harga satuan dan yang terjual berada di sebelah kiri pada contoh kita kali ini, maka kita akan mengetikkan left. Sedangkan untuk perkalian pada nomor-nomor selanjutnya, nomor 2 dan seterusnya, letakkan saja kursor di sana, lalu tekan F4 untuk mengulang perintah yang baru saja kita lakukan. Kemudian buka kembali formula untuk mendapatkan total harga penjualan. Jika yang tertulis di sini adalah sum above, maka biarkan saja, lalu pada number or format tentukan desimalnya. Cukup sampai di situ, klik OK. Satu hal yang harus kalian pahami tentang penjumlahan pada tabel di Microsoft Word adalah bahwa jika kalian melakukan perubahan nilai seperti ini, maka tidak serta-merta hasil daripada total harga di sini akan berubah secara otomatis. Tidak seperti di Microsoft Excel, tapi untuk mengatasinya, klik kanan pada total harga lalu klik Update Field pada masing-masing baris yang telah kalian lakukan perubahan nilai. Demikian juga untuk total harga penjualan, klik kanan lalu Update Field untuk mendapatkan hasil terkini. Oke, terima kasih telah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan sesuatu di kolom komentar. Sampai ketemu pada konten selanjutnya dan tetaplah bahagia.